Ini kita akan mempelajari tentang reaksi penguraian obat. Ya, kalau kita kemarin belajar itu melihat kinetika reaksi penguraian obat, kita lihat bagaimana terjadi penurunan konsentrasi atau terjadi degradasi terhadap satuan waktu. Ya, kita mau melihat kecepatan degradasi dari obat, kinetika ya. Pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana mereka terdegradasi. Ya, jadi ada beberapa jenis reaksi kimia yang mendegradasinya sehingga menyebabkan konsentrasinya itu turun, gitu. Ya, jadi kita sekarang belajar bagaimana mereka terdegradasi. Kalau kemarin kita mempelajari bagaimana kecepatan degradasinya atau laju degradasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita memahami reaksi kimia apa yang terjadi sehingga kadarnya turun. Ya, kalau kemarin kita nggak peduli reaksinya apa, pokoknya turun, kita ukur kadarnya berapa, sisanya kemudian kita tentukan tingkat reaksi atau orde, ya, atau faktor dari konsentrasi yang mempengaruhi laju. Tapi pada pertemuan ini kita lebih spesifik ke reaksinya apa ketika mereka turun itu. Ya, ada beberapa reaksi yang menyebabkan penurunan kadar pada obat. Yang pertama itu reaksi hidrolisis. Ya, selanjutnya oksidasi, isomerisasi, fotolisis, dekarboksilasi, dan polimerisasi. Jadi ada 6 di sini yang akan kita bahas, macam-macam reaksi tadi. Nah, untuk yang pertama, sesuai namanya hidrolisis, ya, berarti terjadi lisis, ya, terjadi pemutusan rantai gitu ya, atau pemecahan lisis itu akibat adanya air, ya, hidro. Jadi dengan adanya air, dia akan menyebabkan hidrolisis. Untuk sediaan larutan, hampir dipastikan menggunakan air, ya, menggunakan pembawa air. Lalu bagaimana sediaan padat? Sediaan padat memperoleh air itu bisa dari atmosfer juga. Jadi air itu di mana-mana, ya, walaupun nggak banyak jumlahnya. Sehingga kita harus mempelajari bagaimana pengaruh keberadaan air, molekul air dengan degradasi obat. Nah, kalau kita lihat umumnya hidrolisis ini terjadi pada senyawa yang mengandung gugus asil. Gugus asil di mana terjadi pemutusan ikatan antara atom C dan X. Jadi X ini nanti akan terikat dengan H, sementara kan H2O ya, OH-nya terikat pada bagian asil. X pada banyak obat yang mengalami hidrolisis itu memiliki ciri khas ya, di mana umumnya gugus-gugus seperti ester, tioester, amida ya, ini X-nya, kemudian asam klorid, Cl, asid anhidrit, dan imida, serta lakton dan laktam ini mengalami hidrolisis, yang mudah mengalami hidrolisis. Ya, beberapa senyawa memiliki gugus asil, ini tadi ya, karboksilat, ester, amida, imida, laktam, lakton, dan lain-lain. Ini dapat mengalami hidrolisis. Nah, kalau kita lihat obat-obat dengan gugus ini, ya, ini sangat banyak di pasaran ya, sangat banyak molekul obat yang memiliki gugus. Apalagi ini laktam, antibiotik beta laktam kalau kalian pernah dengar ya, berarti dia memiliki cincin laktam. Nah, cincin laktam ini ternyata memiliki kecenderungan untuk terhidrolisis. Sederhananya, reaksi hidrolisis kloramfenikol itu ditulis seperti ini ya. Kalau kita lihat, ini ada amida ya, kemudian berubah menjadi NH2 karena terjadi pemutusan pada CO ini. Oke, jadi terlepas dia, yang ini terikat dengan OH-nya dan yang ini menjadi NH2. Oke, jadi ini ketika kloramfenikol, nanti kalian kalau suara saya terlalu kecil bilang ya, karena saya nggak pakai headset, takutnya suaranya nggak jelas. Jadi kloramfenikol di sini ketika terhidrolisis menjadi bentuk inaktif. Ya, jadi otomatis kalau kita ukur kadarnya, yang terukur kan hanya molekul ini. Ketika sudah terdegradasi maka tidak bisa kita ukur lagi. Beda lagi metodenya untuk mengukur kadar obat ini.
Sehingga kalau kita lihat di kinetika, kadarnya turun. Tapi kita nggak peduli jadi apa. Kita nggak peduli ini kan ya. Nah, sebenarnya ini bisa diukur juga. Contoh reaksi hidrolisis oleh asam atau basa spesifik. Jadi ternyata asam spesifik maupun basa spesifik itu dapat menyebabkan terjadinya hidrolisis ya, atau mempengaruhi kecepatan dari hidrolisis. Ini kita lihat gugus apa ini? Ada yang ingat kalau gugusnya seperti ini? Ada yang tahu nggak gugus apa ini? Ester, Pak. Iya, ini gugus ester ya. Tadi kan dikatakan bahwa yang memiliki asil salah satunya ester ya, gugus ester nih, kan asil. Kita lihat ester dengan adanya asam spesifik, asam ya, kalau ini ya. Nah, kalau yang ini baru basa di bawah ini. Asam spesifik secara cepat dia akan berubah menjadi bentuk seperti ini ya. Jadi RCO ada H yang udah mulai masuk ya, sehingga muatannya positif di sini nanti karena adanya H yang masuk. Ya, karena dia kelebihan gitu ya. Kemudian secara lambat dia akan berubah menjadi bentuk seperti ini. Dan seterusnya sampai terbentuk asam karboksilat. Ini asam karboksilat, RCOOH. Jadi dari ester menjadi asam karboksilat. Tadi dicontohkan juga di obat-obat kloromfenikol misalkan ya. Jadi dia menjadi bentuk asam karboksilatnya biasanya. Ini ya, ini kan menjadi asam karboksilat. Gitu juga dengan adanya basa. Dengan adanya basa, ester tadi, jadi ester ini gugus yang sangat rentan baik itu dengan keberadaan asam maupun basa, dia akan mengalami degradasi juga, tapi secara lambat. Lambat ya, dan seterusnya sampai terbentuk ini ya. Ini kan asam karboksilat juga kalau ada H-nya di sini. Ini secara garis besar saja ya, tidak molekul obatnya langsung, tetapi hanya gugusnya saja. Makanya ada R, R aksen, R dan R aksen. Tapi untuk gambaran bahwa dengan adanya asam maupun basa, pH tadi mempengaruhi kecepatan dari hidrolisis obat. Ya. Ada beberapa contoh obat yang mengalami hidrolisis. Tadi ester. Contoh obatnya adalah olmesartan medomomil. Ya, ini terhidrolisis 40% lebih cepat pada kondisi asam. Artinya di sini asam spesifik ya mempengaruhi laju dari hidrolisis si olmesartan. Ada yang tahu olmesartan obat apa? Ada yang tahu? Kalau sartan itu obat antihipertensi ya, golongan sartan. Irbesartan, valsartan. Kalau sartan itu ARB ya, angiotensin reseptor blocker, dia sebagai antihipertensi. Kalau pril itu angiotensin converter enzim inhibitor, captopril, lisinopril, apalagi itu. Ya, pokoknya yang pril itu antihipertensi juga tapi beda golongan. Oke. Ini mengalami hidrolisis 40% lebih cepat. Jadi kalau di pasaran untungnya sediaannya ini adalah tablet ya, artinya padat. Tidak ada pengaruh dari air di situ ya, tidak mempengaruhi kecepatan karena memang tidak dalam bentuk sediaan yang mengandung air, yaitu sediaan tablet kan. Kemudian asam asetil salisilat. Apa ini? Aspirin, Pak. Aspirin. Ya, atau apa? Atau apa? AC? Asetosal ya. Atau asetosal. Mengalami hidrolisis menjadi asam asetat dan asam salisilat pada suasana asam. Ya, jadi kalau kita lihat, saya mau bercerita lagi seperti kelas kemarin ya. Oke, aspirin. Obat apa aspirin ini? Ada yang tahu? Obat apa aspirin?
Tidak ada yang tahu aspirin obat apa? Obat untuk jantung bukan sih Pak? Untuk melancarkan peredaran di jantung itu. Oh, antiplatelet. Selain itu aspirin fungsinya sebagai apa? Izin jawab Pak, menurunkan demam. Ya, silakan. Biasanya dia sebagai analgetik Pak. Analgetik. Oke. Jadi aspirin itu di pasaran itu ada dua bentuk. Satu dia tablet konvensional, tulis konvensional. Ada yang bentuknya adalah tablet entry code. Nah, tablet konvensional, ya contohnya adalah Aspilet, warnanya kuning kalau masih ingat. Dia memiliki lambang hijau. Apa artinya kalau lambang hijau itu? Lingkaran hijau. Obat bebas. Obat bebas Pak. Obat bebas. Sementara tablet entericot-nya contohnya itu adalah Ascardia. Ascardia, Cardioaspirin. Ini di apotik ada lah ya. Ini logonya K. Lingkar merah dengan huruf K. Apa artinya? Obat keras. Obat keras. Isinya sama. Aspirin. Tapi ada yang obat bebas, ada yang obat keras. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Isinya sama. Tapi satunya obat bebas atau obat keras. Unik ya. Aspirin ini unik. Nggak cuma aspirin sih, banyak sih obat-obat seperti itu. Atau seperti inilah, saya kasih contoh yang lain. Ini salah satu contoh lain. Vitamin C itu obat bebas ya. Multivitamin ini bebas ya. Tapi kalau injeksi vitamin C, obat apa? Keras, padahal sama-sama vitamin C. Jadi yang mau saya jelaskan adalah, kita balik ke aspirin lagi ya. Kalau ini kenapa? Karena yang satu kan nggak bisa dipakai sendiri ya, harus dengan tenaga kesehatan, injeksi. Makanya setiap injeksi pasti obat keras. Setiap injeksi pasti obat keras, itu pasti ya. Oke, kita balik ke aspirin sekarang. Nah, aspirin ini bukan injeksi masalahnya, hanya entry-coat sama tablet konvensional. Ada yang tahu nggak kenapa yang satu keras, yang satu bebas? Indikasinya berbeda, walaupun obatnya sama. Didaftarkan dengan indikasi yang berbeda. Yang ini diindikasikan sebagai analgesik sehingga tidak perlu diagnosa dokter. Sementara antiplatelet tadi dijelaskan temannya untuk memperlancar, untuk mencegah agregasi platelet ya pada saluran, pada pembuluh darah sehingga melancarkan peredaran darah. Itu harus ada diagnosa dokter sehingga harus diresepkan dulu baru boleh diberikan. Nah, yang menarik adalah aspirin ini terdegradasi pada suasana asam menjadi asam asetat dan asam salisilat. Tadi kan ya saya jelaskan. Nasibnya, tablet konvensional ini akan mengalami hidrolisis pada lambung. Ya, karena pH lambung kan 1 sampai 2. Maka dia menjadi asam salisilat dan asam asetat. Kalau pasien dengan diagnosa jantung, pasien BPJS, kita udah bicara antiplatelet berarti ya. Antiplatelet pasien BPJS itu dikasihnya tablet konvensional, tapi kalau umum itu dikasihnya entry-coat. Ya, jadi begitu. Kenapa pakai BPJS pakai yang konvensional? Murah. Yang ini mahal. Terus efeknya bagaimana? Efeknya kalau bisa saya bilang berbeda pasti, tetapi signifikan atau tidak itu masih debatable ya. Artinya ada yang bilang signifikan, ada yang bilang juga tidak. Kalau kita lihat dari ininya, dari hidrolisis, memang dia terhidrolisis ya pada suasana asam kan pada lambung. Jadi sebelum terabsorpsi dia bisa saja beberapa bagian, berapa persen itu terhidrolisis. Sementara yang ini lebih sedikit yang terhidrolisis ya.
bisa jadi kecil sekali ya, karena dia suasananya kan kalau udah di entrecote ya, sudah di usus gitu, itu pH-nya sudah mulai naik, ya tidak se ekstrim ketika di lambung. Tetapi ada hal yang menarik juga kita lihat. Aspirin namanya asam asetil salisilat. Ini asam atau basa? Asam lemah atau basa lemah kalau dari namanya? Asam asetil salisilat. Asam lemah, Pak. Iya, asam lemah. Asam lemah pada suasana asam dia tidak terionisasi ya ketika terlarut. Artinya dia lebih mudah terabsorpsi kan ya. Ingat ya pelajaran itu ya. Persamaan apa ya? Persamaan ini ya, yang pH sama dengan pKa ditambah ya log dari yang terionkan dan tidak terionkan gitu kan ya. Ini H plus per AH gitu ya. Ini ya kalau tidak salah ya. Jadi kalau dia pH-nya itu di bawah pKa, maka dia akan lebih banyak yang tidak bermuatan. Ini yang lebih mudah terabsorpsi pada lambung. Sementara kalau dia pada pH yang agak lebih tinggi, dia memang mudah larut, tetapi bentuk terlarutnya terionkannya juga lebih banyak dibandingkan ini. Itu ya secara matematiknya atau secara teorinya seperti itu. Jadi ada keuntungan juga ketika di lambung, absorpsinya lebih baik. Tetapi di lambung itu dia bisa menghidrolisis. Jadi tinggal dilihat saja, dibandingkan. Tapi yang mau saya garis bawahi adalah ini pasti lebih mahal dan pasti ada kelebihannya juga kenapa dibuat entry code ya oleh formulator. Itu. Kalau katanya untuk mencegah efek samping, NSAID dengan membuat entry code tidak mencegah efek samping. Oke, itu untuk wawasan kalian. Kemudian untuk yang mengalami hidrolisis juga, ya obat-obat dengan gugus lapang. Contohnya statin. Obat apa ini? Lovas sama Simvas. Kolesterol. Obat kolesterol ya. Jadi setiap ketemu obat paling tidak tahu fungsinya lah ya. Ini untuk kolesterol ya. Jadi ternyata mengalami hidrolisis juga. Tetapi sekali lagi ya ini studi-studi saja. Tetapi di pasaran karena bentuknya tablet, berarti ya nggak terhidrolisis ya. Nah, tetapi yang asam salisilat ini, asam asetil salisilat ini dia cepat terhidrolisis, makanya saya tampilkan di suasana asam yang cukup cepat ya. Kemudian amida, tadi dicontohkan chloramphenicol pada pH 6 energi aktivasi. Oke, saya belum menjelaskan ya dulu. Energi aktivasi itu apa? Ada yang tahu? Di praktikum? Ini menjawab, Pak. Apa? Energi aktivasi itu, kalau nggak salah ya, Pak, sejumlah energi yang dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya suatu proses reaksi kimia. Iya, betul ya. Untuk menyebabkan reaksi kimia sebentar ya. Siapa tadi yang jawab? Wanita, Pak. Saya tadi belum catat yang jawab-jawab ini. Tadi siapa saja yang jawab-jawab ya? Dan nanti jawab lagi aja ya. Oke, jadi gitu ya. Energi aktivasi itu energi yang dibutuhkan ya, energi minimal yang dibutuhkan untuk menyebabkan reaksi kimia. Jadi contohnya chloramphenicol pada pH 6 ternyata energi aktivasi untuk mengalami hidrolisis itu ternyata 24 kilokalori per mol. Sementara pada pH tersebut ya, pada pH tersebut dan suhu 25 derajat, dia mengalami degradasi mengikuti orde 1 semu. Ya, pseudo first order rate. Jadi orde 1 semu. Sehingga diperoleh nilai K konstanta lajunya adalah 7,5 kali 10 pangkat -9 per detik. Ya, karena orde 1 semu ya. Sehingga memiliki T setengah sekitar 3 tahun. Ini untuk chloramphenicol kalau disimpan atau dibuat pada pH 6 dan disimpan pada suhu 25 derajat. Ini hasil risetnya. Jadi setelah 3 tahun, kadarnya chloramphenicol itu tersisa setengahnya karena dia mengikuti orde 1, maka dia tidak peduli konsentrasi awalnya. Pasti 3 tahun konsentrasinya sisa setengah, mau dia konsentrasi awalnya besar atau kecil. Selanjutnya adalah beta lactam tadi yang saya singgung.
Agar-agar ada golongan laktam tadi kan, golongan gugus yang mudah terhidrolisis. Umumnya sangat mudah terhidrolisis golongan beta laktam ini. Sehingga sediaan injeksi untuk obat-obatan dengan cincin beta laktam, contohnya penisilin G, amoksisilin, cefalosporin, ini antibiotik golongan beta laktam semua, dibuat injeksi rekonstitusi. Saya belum ketemu yang bentuknya injeksi yang siap dipakai, pasti rekonstitusi. Apa itu injeksi rekonstitusi? Ada yang tahu? Injeksi rekonstitusi adalah? Izin menjawab, Pak. Siapa namanya? Ulfa. Ulfa. Apa Ulfa? Injeksi rekonstitusi itu sediain injeksi yang bentuknya masih dalam bentuk serbuk. Terus gimana kalau mau injeksinya? Jadi kalau mau diinjeksi harus dilarutin dulu sama larutannya, Pak. Ya, jadi kalau mau diinjeksikan harus dilarutkan terlebih dahulu ya, direkonstitusi ya. Ditambahkan pelarut. Nah, pelarutnya pelarut khusus ya untuk injeksi atau water for injeksi. Ya, water for injeksi nggak bisa kita pakai air galon gitu. Misalnya kalian di apotik nanti nih. Terus perawatnya minta tolong injeksi ceftriaxone gitu, cefalosporin, tolong dilarutkan. Terus karena nggak ngerti larutkannya pakai air galon, itu nggak boleh, ada khusus ya air untuk injeksi. Jadi untuk menghindari terhidrolisis, ya hindari airnya gitu ya, hindari hidronya, hindari airnya, sehingga dibuat injeksinya rekonstitusi. Ya karena kalau tidak dibuat dalam sediaan yang sudah jadi, yang tinggal pakai gitu misalkan, nanti usia simpannya nggak lama karena terhidrolisis cincin beta laktamnya. Nah, itu ya lebihnya pengetahuannya farmasi ya harus tahu sampai sana. Jadi kalau ada tuh dokter atau perawat gitu, kenapa sih farmasi nggak buat injeksinya ini langsung siap jadi gitu ya? Kan mereka kan hanya memakai. Nah itu kita mengerti. Meskipun kita nggak buat, kita di apotik atau di rumah sakit, kita tahu bahwa ini nggak bisa dibuat injeksi siap atau direkonstitusi dari pabrik karena akan sangat tidak stabil akibat reaksi hidrolisis. Ada cincin beta laktamnya. Ya. Selain itu produk hasil fosforilasi ya atau penambahan fosfat gitu meningkatkan kemungkinan hidrolisis, contohnya pada prednisolon. Obat apa prednisolon? Izin menjawab, Pak. Ya. Obat untuk penyakit autoimun, Pak. Kayak lupus gitu. Terus dia obat asma juga. Kamu tahu dari mana itu? Dari Google. Oh, dari Google. Iya, kalau kamu cari di Google langsung penyakitnya langsung yang berat ya, autoimun. Yeah. Padahal itu sebagai antiinflamasi ya. Antiinflamasi itu. Dia kerjanya memang kompleks. Ya, dia menurunkan sistem imun dan sebagainya, tetapi biasanya diresepkan itu untuk antiinflamasi. Karena kan ada NSAID non-steroid antiinflamasi drug. Yang ini steroid gitu. Ya, steroid itu contohnya prednisolon itu ketika dia sudah jadi ini ya, sudah jadi aktifnya prednisolon. Prednisolon sodium fosfat contohnya. Kenapa dibuat seperti ini? Kenapa difosforilasi? Karena untuk meningkatkan kelarutan. Ya, jadi ketika dikonsumsi itu lebih cepat larutnya di dalam lambung sehingga lebih mudah diabsorpsi. Makanya difosforilasi. Nah, tetapi ternyata mengalami hidrolisis. Ya, untungnya yang bentuknya ini kan tablet di pasarannya. Ini hanya studi saja. Studi menunjukkan bahwa prednisolon sodium fosfat mudah terhidrolisis, tetapi dalam kenyataannya memang dia tablet. Oke. Selanjutnya imida. Ya, imida itu contohnya adalah penobarbital. Penobarbital ini merupakan antikonvulsan atau anti kejang ya, mudahnya seperti itu bahasanya. Antikonvulsan untuk mencegah kejang. Memiliki 6 ya ring inti yang terbentuk karena kondensasi antara urea dan alfa etil penilmalonat atau ekuivalennya ya, atau bentuk ekuivalennya. Di dalam tubuh metabolisme utamanya adalah N-glikosidasi ya, dengan 1 nitrogen imida. Ini akan menyebabkan terbentuknya 2 diastereomers. Nanti kita bahas diastereomers itu apa. Dari 1 beta D-glukopiranosil penobarbital, dan metabolitnya itu sangat rentan dengan hidrolisis. Ya, jadi setelah dia termetabolisme di dalam tubuh, baru dia mudah terhidrolisis metabolitnya.
Tapi kalau di luar atau si fenobarbitalnya sendiri itu tidak. Tapi setelah dia dimetabolisme di dalam tubuh menjadi bentuk ini, dia akan lebih mudah terhidrolisis. Itu contoh yang imida tadi ya. Selanjutnya usaha stabilisasi. Apa yang bisa kita lakukan setelah kita mengetahui ternyata zat aktif kita mudah terhidrolisis. Itu ya, jadi kita harus ada ide gitu ya ketika kita sudah melakukan preformulasi, oh ternyata zat saya mudah terhidrolisis. Nah itu kan salah satu bentuk preformulasi ya. Kita mengetahui stabilitas dari zat aktif kita. Reaksi hidrolisis dapat dihindari atau diperlambat. Ya, jadi hanya dihindari atau diperlambat, tidak bisa dihentikan. Kalau benar-benar dihentikan tidak bisa ya, hanya dihindari atau diperlambat dengan cara berikut. Yang pertama, membuat sidan dalam bentuk sirup, suspensi atau injeksi rekonstitusi. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ini menghindari. Kalau yang ini hanya memperlambat. Ada yang bisa jelaskan kenapa kira-kira bisa memperlambat? Suspensi saja. Suspensi kenapa sih kira-kira bisa memperlambat hidrolisis? Izin berpendapat. Ya silakan, siapa namanya? Nama Lanita Agustin, NIM 1192019. Kenapa bentuk sediaan suspensi itu dapat menghambat hidrolisis? Karena menurut saya kan pada sediaan suspensi itu kan masih ada partikel yang tidak terlarut. Sedangkan dalam proses hidrolisis itu kan harus terlarut sempurna. Jadi itu yang menyebabkan proses hidrolisisnya terhambat. Ya, terima kasih ya. Betul ya, jadi kenapa suspensi itu bisa memperlambat ya karena dia bukan dalam keadaan larutan sejatinya. Jadi masih ada endapan. Nah, yang terendap ini kan belum dalam bentuk molekuler ya. Jadi dengan adanya air dia belum bisa menghidrolisis. Ya, jadi harus terlarut dulu dia baru terhidrolisis. Terlarut dulu baru molekulnya semakin dekat. Kalau udah terlarut kan molekul air dengan molekul zat kita itu semakin dekat. Ya baru bisa menyebabkan hidrolisis. Ya, sirup kurang lebih disebabkan oleh pelarut campur ya. Mana ya tadi ya pelarut campur. Nah ini. Sirup ini kurang lebih sama dengan pelarut campur. Kenapa? Karena volume air berkurang. Sirup kan kita menggunakan sorbitol juga ya. Dan lain-lain. Jadi volume airnya akan berkurang. Larut campur kita menggunakan propilen glikol, etanol, ya, gliserol, sorbitol dan sebagainya, sehingga volume air yang dipakai tidak sebanyak ketika kita membuat larutan sejati. Ya hanya dengan satu pelarut air. Gitu ya. Kemudian pH sediaan membuat pH sediaan pada pH stabilitasnya. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa memangnya harus kita buat pada pH stabilitasnya? Emangnya apa? Emangnya bisa menghentikan atau menghindari atau memperlambat itu? Ada yang mencoba jawab? Ada? Tidak ada? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Nama Lanita Agustin, NIM Lanita. Oke, silakan. 119. Kalau menurut saya, kan tadi itu di slide yang awal itu kan ada pengaruh asam atau basa spesifik. Iya. Nah, jadi membuat pH sediaan ini dipengaruhi oleh asam atau basa spesifiknya. Jadi jadi proses hidrolisisnya bisa diperlambat. Oke, iya tadi ya sebenarnya sudah saya tampilkan di awal kan bahwa dengan adanya asam ini akan mempengaruhi laju hidrolisis. Ya, banyak buktinya penelitian-penelitian bahwa pH itu mempengaruhi laju hidrolisis. Nah, dengan kita mencari pH stabilitasnya, lajunya akan lebih lambat, bukan berarti berhenti. Ya, tetapi hidrolisisnya menjadi lebih lambat kalau kita mencari di mana pH paling stabilnya. Jadi mencarinya apakah bisa secara teori? Dengan pKa saja kita sudah tahu pH stabilitasnya, nggak bisa. Kita harus melakukan percobaan. Dicoba di beberapa pH. Kita lihat nilai Kops-nya, ya Kops-nya, atau Kops kita dapat ya, setiap pada pH kan kita dapat Kops. Setiap pada pH kita lakukan uji stabilitas ya, kita lihat nilai K-nya itu adalah Kops. Setelah kita dapat nilai Kops pada masing-masing itu, baru kita cari nilai konstanta laju asam spesifik terendah. Gitu ya. Jadi Kops, setelah dapat Kops kita nyari
Itu konstanta laju dari asam spesifik. Setelah itu kira-kira kita tentukan di pH berapa, ya, konstanta asam spesifik ini kan kita pakai sebagai slope ya, kalau kita contohkan yang kemarin, di pH berapa yang paling rendah. Kita coba lagi habis itu, oh ternyata di pH sekitar sekian, ini yang paling rendah. Tapi paling tidak dengan adanya data konstanta laju spesifik, dengan persamaan itu kita bisa mengkira-kira di daerah mana KOPS itu paling rendah, di pH berapa. Begitu ya. Setelah itu tetap dicoba lagi. Sehingga kita memperoleh pH sediaan paling stabil yang dapat memperlambat proses hidrolisis, bukan menghentikan. Kemudian membuat zat dalam bentuk suspensi emulsi ini sudah saya jelaskan. Oke, emulsi tapi ya yang belumnya. Emulsi, kenapa kalau dibuat emulsi kira-kira dia menjadi lebih lambat terhidrolisis? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Nama saya Selanisa. Oke. 9496. Emulsi itu kan campuran antara air dan minyak ya, Pak ya. Jadi kan jadi tuh nggak semuanya air gitu, Pak. Ada minyaknya, jadi yang bisa memperlambat proses hidrolisis itu, Pak. Campuran air dan minyak, berarti gini. Ini air, ini di atas minyak. Pakai Dispersi, jangan lupa ya kata dispersi. Iya, dispersi. Nanti kalau campuran air dan minyak ya gini ya, air di bawah, minyak di atas. Kalau emulsi itu adalah dispersi antara dua fase cair yang tidak tercampurkan. Ya. Iya, Pak. Bisa air dan minyak, bisa air dengan yang lain ya, banyak kan ya, nggak melulu dengan minyak. Gitu ya. Kemudian distabilkan dengan adanya, bagaimana cara menstabilkan mereka setelah terdispersi? Kalau nggak distabilkan balik lagi nanti minyak di atas, air di bawah. Distabilkan oleh siapa? Oleh Pak. Oleh siapa? Surfaktan. Surfaktan boleh. Emulgator ya. Distabilkan oleh emulgator karena kalau surfaktan udah spesifik ya. Kalau emulgator itu salah satunya surfaktan. Emulgator kan nggak melulu surfaktan ya. Bisa juga gom Arab dan sebagainya ya. Kemudian banyak ya emulgator yang bisa dipakai. Jadi emulgator, surfaktan bisa ya, Twin 80 itu bisa. Ya itu kan surfaktan. Gitu ya. Jadi kenapa dia bisa menghambat? Ya misalkan dia larut minyak ya. Misalkan dia larut minyak, maka kan ketika dia terbentuk itu dia di dalam sini zat aktif, airnya di luar. Zat aktifnya di sini, airnya di luar, molekul airnya di luar. Sehingga untuk kontak dengan air dia kan harus keluar dulu dari minyak ya. Jadi butuh waktu. Berdifusi, terhidrolisis, kemudian dia berdifusi lagi, terhidrolisis dan seterusnya. Ini udah butuh waktu yang lambat. Ya karena adanya minyak tadi. Oke. Kemudian membuat formula dengan penambahan surfaktan. Nah, kira-kira kenapa dengan adanya surfaktan dapat memperlambat? Surfaktan, gimana kalau apa fungsi surfaktan? Yang coba jawab? Mempercepat proses kelarutan, Pak. Kelarutan. Bentar, satu-satu yang jawab. Siapa tadi yang jawab? Siapa yang jawab langsung diem semua ya? Izin berpendapat, Pak. Izin berpendapat, Pak. Oh, coba yang prayoga dulu yang belum pernah ya. Tadi saya udah jawab, Pak, sebenarnya. Surfaktan itu untuk mempengaruhi kelarutan suatu cairan, Pak. Ya, mempengaruhinya di gimana? Diturunkan apa ditingkatkan? Diturunkan nggak sih? Surfaktan menurunkan kelarutan berarti. Bentar, Pak, saya buka jurnalnya lagi. Berat bacanya jurnal. Surfaktan ini meningkatkan ya kelarutan. Meningkatkan. Gimana cara dia meningkatkannya? Izin berpendapat, Pak. Siapa? Izin berpendapat, Pak. Ini, Pak, pengaruh surfaktan sendiri yaitu mempunyai gugus polar dan non-polar. Pada konsentrasi rendah, surfaktan berdisosiasi di permukaan larutan dengan polar menghadap ke dalam dan non-polar ke udara.
Ketika jenuh di permukaan, maka surfaktan akan di dalam larutan membentuk misel. Ketika sudah mencapai konsentrasi, misel kritik, ada yang namanya solubilisasi misel. Itu bisa meningkatkan kelarutan. Berarti meningkatkan, Pak. Oke, gitu ya. Jadi terus balik lagi, kenapa bisa memperlambat hidrolisis kalau begitu? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Kan jadi setelah ada penambahan surfaktan itu kan nanti sama kayak yang diomongin juga, itu kan akan terbentuk agregat. Nah, jadi si zat aktif obat ini, jadi kan dia berada di dalam misel. Nah, akhirnya air ini terhalang, jadi dia nggak kontak langsung sama si zat aktif obat ini. Jadi dia dapat memperlambat proses hidrolisis gitu, kayaknya. Ya, ini saya gambarkan seperti ini saja ya. Kenapa yang kepalanya ngadep luar? Karena di luar kan air ya. Kepala ini polar. Kepalanya ini adalah polar gitu ya. Ekornya kan non polar. Misalkan kita anggap zat kita non polar, ya kan kebanyakan obat itu sulit larut ya kebanyakan ya. Jadi kita contohkan seperti ini. Sehingga air ini kan punya halangan ya. Punya halangan dari surfaktan, dari agregat atau dari miselnya. Sehingga memperlambat, sekali lagi ya, hanya memperlambat proses terjadinya hidrolisis. Kemudian membentuk senyawa kompleks. Ini kalau saya kasih gambar senyawa kompleks misalkan dibentuk siklodextrin. Siklodextrin seperti ini. Obatnya di dalam, airnya di luar. Jadi molekulnya terhalang lagi, tapi terhalang oleh sebuah kompleks. Nah, ini biasanya kita pakai siklodextrin untuk meningkatkan kelarutan. Dengan siklodextrin bisa. Kemudian memilih bahan pembantu yang sesuai. Jadi untuk sediaan-sediaan yang padat, khususnya yang mudah terhidrolisis, maka harus bisa memilih eksipien yang sesuai. Ditakutkan eksipien itu mengandung kadar air yang tinggi, misalnya dia bentuk hidratnya ya, banyak molekul air pada kristalnya. Sehingga molekul air yang pada kristal tadi dapat berdifusi, kemudian menyebabkan hidrolisis pada zat aktif. Sehingga pilihlah bahan pembantu yang sesuai. Menggunakan cara pembuatan yang tepat. Ya, misalkan dia mudah terhidrolisis, kalau tablet, saya contohkan tablet. Kalau dia mudah terhidrolisis, maka jangan menggunakan teknik manufaktur, yaitu granulasi basah. Granulasi basah itu kita menggunakan larutan pengikat. Ya, jadi ada larutan di situ. Kita gunakan metode lain, bisa granulasi kering, bisa cetak langsung, dan sebagainya ya. Itu mengapa kita bisa menghindarinya, paling tidak memperlambatnya dengan teknik manufaktur yang sesuai. Oke, selanjutnya adalah reaksi oksidasi. Sampai sini ada yang ditanya dulu? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Saya Selanisa. Izin bertanya, Pak. Saya masih kurang paham yang di bagian penambahan surfaktan tadi. Surfaktan itu kan untuk menambah kelarutan kan, Pak, dari suatu itu. Nah, katanya hidrolisis itu terjadi pada obat yang larut gitu, Pak. Kan sedang surfaktan itu menambah kelarutan. Berarti harusnya semakin terhidrolisis dong, Pak. Oke, pertanyaannya bagus ya. Tadi kan saya bilang di awal bentuk terlarut itu lebih mudah terhidrolisis kalau kita bicaranya antara bentuk terlarut dengan tersuspensi. Nah, sekarang kita bicaranya bentuk terlarut tanpa surfaktan dengan bentuk terlarut dengan surfaktan. Jadi itu comparable-nya ya. Jadi yang kita compare itu adalah bentuk terlarut, yang satu larutan murni, yang satu larutan dengan adanya surfaktan. Nah, kenapa kalau dengan surfaktan bisa menghambat? Karena tadi molekul airnya akan terhalang. Ini kan saya gambarkan seperti ini ya, ini misalnya. Ini kita bandingkannya sama-sama larutan, jangan dibandingkan dengan yang bentuk padat ya. Nah, yang satunya molekul zat aktifnya itu langsung kontak dengan air. Sama-sama larutan. Ya kalau dibandingkan dengan suspensi, nggak apple to apple ya. Ya jelas lebih stabilan suspensi, karena dia belum terlarut kan. Nah ini kan sama-sama terlarut, cuman yang satunya menambahkan surfaktan. Yang satunya tidak ada surfaktan. H2O, kayak gini ya. Nah ini kan lebih mudah menyerang, karena dia nggak ada pelindungnya, lebih mudahnya seperti itu menganggap. Sementara yang ini,
H2O-nya kan agak sulit, terhalang oleh misel. Begitu. Jadi kalau dia terlarut ya, terlarut dalam surfaktan, itu sebenarnya solubilisasi miselar itu istilahnya adalah seolah-olah terlarut. Padahal dia sebenarnya dilingkupi oleh surfaktan. Dengan adanya surfaktan, surfaktan ini kan yang menyebabkan ada ikatan dengan H2O. Kan pelarutan pada proses polar kan seperti itu ya, dengan adanya ikatan hidrogen. Ya, salah satunya kan karena adanya ikatan hidrogen dan sebagainya ya. Gaya intermolekul memecah dan sebagainya lah yang membuat dia terionkan ya kalau polar itu kan. Jadi bandingkannya dengan yang tidak ada surfaktan. Ini lebih lambat ya. Bukan berhenti, tetapi lebih lambat dibandingkan yang ini. Tapi kalau dibandingkan dengan suspensi, ya tetap lebih cepat yang ini ya, karena sudah terlarut walaupun ada barrier sterik, walaupun ada bariernya. Gitu ya. Jadi bandingkannya sama-sama terlarut gitu. Sama-sama yang dalam keadaan larut, tetapi yang satunya terlarut karena ada surfaktan, ada tambahan surfaktan. Kalau misalnya dia nggak larut nih, misalkan ya, dia nggak larut, ya lebih baik bentuk suspensi gitu kan. Kenapa ditambahin surfaktan gitu maksud teman-teman ya. Kalau ditambahkan surfaktan kan dia menjadi larut, Pak. Iya, memang kalau suspensi lebih stabil. Ya, sekali lagi lebih stabil. Tetapi kalau dia terlarut tanpa ada surfaktan, itu tidak lebih stabil daripada terlarut dengan adanya surfaktan. Itu maksudnya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke reaksi kedua, yaitu oksidasi. Ini nggak kalah seringnya ya. Oksidasi ini sangat sering juga. Kenapa? Karena oksigen di mana-mana. Sesuai namanya ya, oksidasi ini harus melibatkan oksigen. Ya, oksidasi. Meskipun secara terminologi kimia mungkin begini ya, reaksi komplementer dengan reaksi reduksi yang melibatkan transfer elektron, di mana oksidasi hilangnya elektron, naiknya bilox. Ya ini teori dasarnya seperti itu oksidasi itu. Ya, jadi reaksi oksidasi, hilang elektron, naiknya bilox. Ya, zat bentuk tereduksi itu merupakan zat bentuk teroksidasi ditambah elektron yang terlepas tadi. Nah, pada senyawa organik terutama ditentukan oleh jumlah ikatan atom karbon terhadap oksigen dan dapat terjadi bertahap. Contohnya ini ya. Ini kan biloxnya C-nya adalah -4, jadi -3 dan seterusnya ya. Naik biloxnya. Dia mengalami oksidasi kalau ke kanan, kalau ke samping dia reduksi. Ini dasarnya. Nah, tahapan reaksi oksidasi pada obat itu ya ada inisiasi. Inisiasi atau induksi RH misalnya. Molekulnya molekul stabil, kemudian diaktifasi oleh adanya cahaya, logam, dan panas. Ada oksigen nggak di sini? Nggak ada. Oksigen di sini bukan sebagai penginisiasi atau penginduksi, tapi cahaya, logam, dan panas. Kemudian menjadi bentuk radikalnya, ini bentuk radikal, plus elektron yang terlepas. Ya, dia teroksidasi kan, elektronnya dilepas. Kemudian terjadi propagasi. Nah, propagasi ini baru ketemu oksigen. Kalau nggak ada oksigen, nggak terpropagasi dia. Dengan adanya oksigen, dia menjadi bentuk peroksi. Bentuk peroksi ini akan mempengaruhi molekul stabil yang lain. Ya, hingga terbentuk molekul labil lagi ya. Kalau elektron yang labil lagi. Nah, ini radikal. Radikal ini bertemu dengan oksigen lagi. Menjadi peroksi lagi. Dan seterusnya. Ya, ini udah terdegradasi, ini kan ini. Udah beda kan molekulnya sama yang awal? Udah beda. Kemudian dia timbul lagi molekul radikal yang menyebabkan terbentuknya ROH dan seterusnya. Jadi terdegradasi ya, terdegradasi menjadi ROH. Sementara kan tadi RH doang. Ya kalau kita mudahnya gitu ya. Secara umum seperti ini. Awalnya RH menjadi ROH dan seterusnya. Ini akan mengalami reaksi oksidasi namanya. Oke. Nah, kemudian apabila bertemu sesama peroksi baru dia akan terminasi ya. Terminasi ini artinya berhenti reaksinya karena sama-sama radikal menjadi bentuk yang tidak radikal lagi. Ini kurang ininya ya, tanda hitamnya.
Kemudian peroksi dengan yang radikal lagi baru dia akan terhentikan. Tapi kan ini nggak bisa kita pastikan ya, bagaimana kapan mereka berhenti. Yang ada mereka bakal bertemu molekul yang lebih banyak, RH-nya kan masih banyak. Dan seterusnya ya, menyebabkan peroksi. Nah, ini adalah reaksi oksidasi. Ya, reaksi yang paling sering juga selain hidrolisis. Hidrolisis kan umumnya terjadi pada sediaan larutan ya, karena sudah dilarutkan. Karena adanya pelarut. Nah, tetapi reaksi oksidasi karena terpapar oksigen, gitu ya. Oksigen di mana-mana. Oksigen sangat banyak. Bahkan ditutup di botol pun, ya di botol apa ya? Di botol obat atau di ampul atau di vial itu kan ada gap kan antara volume cairan dengan tutup. Nah, itu kan bisa saja diisi oksigen. Nah, kalau dia teroksidasi ya itu udah cukup untuk mengoksidasi dia. Sejumlah oksigen di dalam celah antara volume itu, ya di dalam botol itu udah cukup untuk mengoksidasi. Jadi rentan sekali gitu ya oksidasi ini ya. Nah, terjadi karena adanya oksigen, tetapi oksigen bukan inisiator tadi ya, sekali lagi. Inisiatornya adalah logam, cahaya maupun panas. Yaitu yang menginisiasi. Tetapi dengan adanya oksigen baru dia mengalami propagasi dan seterusnya. Ya, jadi di sini perannya oksigen itu sebagai katalis lah ya istilahnya, katalis atau memperantarai ya reaksi kimia. Jadi oksigen ini mempropagasi dan seterusnya. Kalau nggak ada oksigen maka berhenti sebenarnya, karena dia tidak terbentuk molekul peroksi lagi kan. Kecepatan oksidasinya tergantung dari pH dan temperatur. Sekali lagi, pH mempengaruhi kecepatan oksidasi juga ternyata. Begitu juga dengan temperatur. Kalau temperatur kita sudah tahu lah ya, dengan meningkatnya temperatur maka otomatis molekul obat itu geraknya makin lebih cepat. Setelah itu tabrakannya pun akan lebih dahsyat kalau gerakannya cepat kan. Sehingga rearrangement atau penataan ulang itu menjadi lebih tinggi kemungkinannya kalau temperaturnya naik. Dan berjalan lebih cepat pada bentuk larutan dibanding bentuk padat. Ya, walaupun padat juga mengalami oksidasi, tetapi bentuk larutan akan lebih cepat. Jadi makanya bentuk larutan itu umumnya kurang stabil dibandingkan bentuk padatnya. Oke. Efek katalis dari oksidasi dihasilkan oleh ion metal dan cahaya. Oke, jadi selain sebagai penginduksi, ion metal atau logam ini juga sebagai katalis mempercepat prosesnya ya. Itu juga dengan cahaya. Nah, sehingga untuk melindunginya, ya, apa saja yang bisa kita lakukan? Untuk lemak atau minyak itu dilakukan hidrogenasi. Ini untuk minyak ya. Hidrogenasi itu, ada yang tahu bedanya lemak dan minyak? Lemak. Jawab, Pak. Jawab, Pak. Yang belum yang Saya, Pak. Ya, Miralda tadi ya, belum ya, duluan Miralda kayaknya. Ya, silakan. Jadi bedanya lemak sama minyak, kalau lemak itu ikatannya jenuh, Pak. Ikatannya jenuh. Jadi dia itu cenderung tunggal C-nya. Kalau misalnya minyak itu nggak jenuh karena ikatannya rangkap 2, Pak. Bentuknya? Bentuknya Suhu ruang dia padat ya kalau lemak ya. Oke, ya betul ya. Jadi minyak itu tidak jenuh karena ada rangkap 2-nya. Nah, hidrogenasi menyebabkan rangkapnya ini hilang. Makanya dihidrogenasi, ditambahkan hidrogen. Nah, sehingga dia menjadi lebih stabil dari oksidasi kalau dia minyak. Itu juga lemak. Lemak kan masih ada bagian yang rangkap 2-nya juga ya, walaupun sedikit. Tambahkan dihidrogenasi biar dia lebih jenuh. Ya, jadi lebih rangkap satunya lebih banyak. Sehingga dia menjadi lebih lambat dari oksidasi. Kemudian mengganti udara dalam wadah dengan gas inert. Jadi dalam wadah, ya, kalau saya gambarkan seperti ini, misalnya botol ya. Ya, maaf kalau gambar saya nggak begitu bagus, atau vial gitu. Tutupnya gitu ya. Ini kan air misalnya, atau larutan obatnya ya. Nah, di sini kan ada gap nih. Kan oksigen ya, bisa jadi ya. Nah, itu kita bisa ganti udara dalam wadah ini dengan gas yang inert.
ya ganti dengan nitrogen maupun argon. Ya, ganti nitrogen atau argon. Itu bisa kita ganti di sininya. Bahkan untuk minyak yang di dalamnya ini ada oksigen, jadi oksigen itu nggak hanya di permukaan sini ya sebenarnya, di dalam larutan itu di dalam sini juga ada oksigen. Ada oksigen ketika kita membuat sediaan itu. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Biasanya dimasukkan lah udara ini ke dalam sini, ya disemprot gitu ya, ditiupkan gitu, apa istilahnya? Intinya ininya masuk ke dalam, dialiri begitu ya, sehingga nanti mengusir oksigen yang berada di dalam larutan ini atau minyak itu. Jadi diusir oksigen. Kenapa? Karena oksigen ini kan bisa menyebabkan propagasi dan seterusnya ya. Selanjutnya penambahan antioksidan. Nanti kita bahas ya tentang antioksidan tersendiri. Untuk obat-obat yang mudah teroksidasi seperti vitamin C dan epinefrin. Ya, ini untuk obat-obat mengganti udara dengan gas inert. Tadi ya sudah saya jelaskan, larutan pada pH yang sesuai. Kenapa? Karena pH tadi mempengaruhi laju dari oksidasi. Jadi pH ini banyak sekali perannya ya. Jadi ketika kita mengamati KOPS, makanya kita mencari konstanta asam spesifik. Kenapa? Karena KOPS itu nggak tahu kita. KOPS itu hanya yang terobservasi. Bisa saja itu disebabkan oleh zat lain ya, misalnya dengan adanya oksidasi dan sebagainya. Sementara kita harus menentukan konstanta asam spesifiknya. Tidak hanya KOPS. KOPS itu yang hanya teramati saja, yang terobservasi. Di dalamnya itu ada banyak penyebabnya. Kemudian gunakan helating agent. Helating agent ini adalah agen penghelat atau pembuat kompleks dengan logam. Ya. Sehingga nanti logam ini atau metal ion tadi ya, metal ion ini akan terkompleks dengan helating agent. Akibatnya apa? Ya, akibatnya mereka tidak bisa menjadi inisiator atau mengkatalis oksidasi lagi. Kemudian menggunakan pelarut bebas logam. Ya, kita menggunakan pelarut pasti bebas logam ya. Kalau ada logamnya nggak bagus juga kan untuk tubuh. Nah, tetapi logam ini sebenarnya dari mana? Datang. Sehingga sudah digunakan pelarut bebas logam, kok masih ada saja logam? Ini mungkin saja ada residu dari alat yang kita gunakan. Karena kita kan produksinya dalam jumlah besar menggunakan alat yang ada logamnya. Nah, kemungkinan ada residu yang masuk. Sehingga kita tetap harus menggunakan agen penghelat. Meskipun sudah menggunakan pelarut bebas logam dan lain-lain. Kemudian menggunakan antioksidan. Ya, nanti kita bahas secara spesifik bagaimana antioksidan ini bisa melindungi dari oksidasi. Menghindari cahaya, karena cahaya sebagai inisiator tadi kan. Nih. Ya, kemudian sorry, tadi sampai mana ya? Ini ya. Kemudian menghindari cahaya dan menyimpan pada suhu rendah karena tadi temperatur dapat menyebabkan apa? Menyebabkan inisiasi ya. Panas tadi kan dapat menginisiasi terjadinya oksidasi. Cara menghambat oksidasi tadi sudah saya sebutkan di slide sebelumnya ya. Ada lindungi cahaya, gunakan metal ion, helating, turunkan suhunya dan cari pH yang sesuai. Ini kalau kita lihat secara mudahnya antioksidan itu ini ya, sehingga dia tidak terbentuk radikal baru. Ini radikal bebas tadi ya, dan ini adalah peroksi ketemu antioksidan. Ya, ini intinya memiliki H atom hidrogen yang labil ya, yang bakal didonorkan. Dan ketika sudah mendonorkan dia tidak menjadi bentuk yang radikal. Kemudian untuk depletion ya, atau untuk menurunkan jumlah dari oksigen itu kita menurunkan oksigen bebas dari atmosfer. Ya, karena ternyata oksigen ini bisa menyebabkan oksidasi tadi ya, propagasi. Dengan adanya antioksidan juga ternyata bisa menurunkan oksigen bebas di atmosfer. Baik, sebelum saya lanjutkan ke antioksidan, ada yang ditanyakan dulu untuk oksidasi? Tidak ada? Sebentar ya, saya mute sebentar.
Oke ya, kita lanjutkan lagi untuk antioksidan. Antioksidan ini fungsinya menyediakan elektron atau H+ yang labil tadi ya, kalau digambarkan secara sederhana tadi INH gitu kan ya, yang akan diterima oleh setiap radikal bebas untuk menghentikan reaksi. Syarat dari suatu antioksidan harus memiliki harga potensial redoks yang lebih rendah ya, atau E0 itu harus lebih rendah dari zat aktifnya. Kenapa? Agar lebih mudah teroksidasi. Jadi dia akan lebih dulu teroksidasi. Ya jangan sampai teroksidasi zat kita dulu, udah selesai zat kita habis baru diteroksidasikan, itu repot ya. Sehingga kita harus mencari yang lebih rendah potensial oksidasi. Untuk menaikkan efektivitas, antioksidan ini bisa digunakan dengan kombinasi beberapa antioksidan. Nanti saya jelaskan apa saja tipe antioksidannya. Untuk mencegah oksidasi minyak lemak atau zat larut minyak ya, untuk zat aktifnya yang minyak lemak atau larut minyak, maka harus gunakan antioksidan yang larut minyak pula. Ya, agar melindungi tadi ya. Kalau dia nggak larut, maka dia nggak bisa bekerja sih ke antioksidannya. Gitu ya. Nah, penggolongan antioksidan itu dibagi 3. Ada antioksidan fenolik, the true antioksidan ya, atau antioksidan sesungguhnya gitu. Ada reducing agent dan ada chelating agent. Kalau kita lihat dari tabel ini, antioksidan fenolik itu contohnya adalah BHA, BHT. Jadi kalau kalian lihat di kemasan obat, itu ada BHA, BHT, itu adalah antioksidan fenolik. Ini paling sering digunakan BHA dan BHT. Kemudian tetrabutil hidroquinone, asam galat, ya, kemudian propil galat dan alfa tokoferol. Nah, ini adalah yang alami, yang natural. Alfa tokoferol. Kemudian reducing agent, contohnya adalah vitamin C atau asam askorbat, askorbil palmitat, dan seterusnya. Metabisulfit, bisulfit ini adalah reducing agent. Kemudian chelating agent, agen penghelat, ada asam sitrat, disodium edetat, EDTA juga bisa ya, kemudian tartarik acid, dan seterusnya. Yang pertama adalah antioksidan fenolik, contohnya BHT, propil galat, dan BHA. Antioksidan fenolik itu memiliki halangan sterik yang berupa fenol yang akan bereaksi dengan radikal bebas, memblok rantai reaksi atau rangkaian reaksinya. Halangan fenol ini mengikat radikal oksi maupun peroksi. Kalau kita lihat dari sini, ini adalah radikal. Ini terlihat ya atau tidak yang di bawah ini? Terlihat, Pak. Oke, ini ada sebuah molekul yang radikal ya, bertemu dengan BHT ya. Ini adalah antioksidan fenolik. Kemudian dia menyediakan atom hidrogen yang labil, tadi kan dikasih aja karena memang hidrogennya labil di sini. Sehingga dia terbentuk molekul yang tidak radikal lagi, sementara radikalnya pindah ke sini. Selanjutnya radikal ini akan ditransfer ke bagian sferis, jadi ke bagian sikliknya ya, ke cincin benzennya. Nah, di sini dia barier sterik itu seperti ini ya. Barier sterik itu diputar-putar gitulah intinya ya si radikalnya ini. Jadi di radikalnya ini terhambat di dalam di dalam cincin dari fenol. Oke. Akibatnya apa? Radikal fenol yang terbentuk akan distabilisasi ya, dengan cara ini menstabilisasinya ya, dimasukkan ke dalam oleh halangan sterik dan tidak bisa mengikat obat atau asam lemak tidak jenuh yang lain. Jadi radikalnya dihalangi ya, atau distabilisasi istilahnya di dalam cincin dari fenol. Nah, ini kan dia menghentikan ya, terhenti dia, berhenti dan tidak menyebabkan kerusakan juga pada fenoliknya. Kemudian reducing agent. Nah, kalau reducing agent ini lebih utamanya dia sebenarnya mengorbankan dirinya untuk teroksidasi. Ya, zat-zat dengan redox potensial yang lebih rendah tadi ya, agar dia lebih mudah teroksidasi ya, lebih mudah, lebih segera teroksidasi daripada zat aktif kita. Jadi fungsinya itu untuk melindungi. Reducing agent ya, atau asam askorbat tadi contohnya, ini memburu gitu ya, sebagai pemburu oksigen dari media. Jadi dia akan mengikat oksigen itu, dia yang teroksidasi. Ya, makanya vitamin C itu kan udah teroksidasi ya, sama askorbat itu. Ada yang tahu warna vitamin C apa warnanya?
Ada yang tahu? Ada yang tahu warna vitamin C apa? Ada yang tahu? Kuning. Kuning ya, Pak. Kuning, Pak. Ya, selain itu apa? Biru. Putih. Putih. Orange. Orange. Apa lagi? Coklat, enggak. Ya, warnanya vitamin C itu putih. Murninya. Setelah teroksidasi baru menjadi warna kuning. Terus nanti bertanya nih, Pak, berarti yang saya minum selama ini vitamin C sudah teroksidasi. Ya, gitu ya. Jadi yang kalian minum selama ini vitamin C teroksidasi, jangan-jangan. Bagaimana? Ada yang berpendapat? Apakah yang saya minum selama ini vitamin C teroksidasi? Maaf Pak, terus yang kayak yang vitamin C yang dijual-jual yang pakai botol itu kan warnanya kuning juga kan ya Pak? Iya. Tapi itu bukan kuning oksidasi. Ini adalah karena pewarna. Jadi yang kalian minum itu bukan berarti sudah teroksidasi ya. Itu dikasih pewarna. Kenapa dikasih warna kuning, Pak? Ya biar nggak ketahuan kalau sudah teroksidasi. Pinter kan? Kalau udah teroksidasi kan nggak ketahuan. Sama-sama kuning kok. Gitu ya, pinter kan ya caranya ya. Iya, pinter lah, industri mah mana ada yang nggak pinter ya. Terus kalau sudah teroksidasi tahunya dari mana? Nggak ketahuan memang, tapi kalau warnanya putih, dibiarkan putih itu vitamin C ya, dibiarkan warnanya putih gitu. Kalau dia teroksidasi sedikit saja udah kelihatan warna kuning kan? Kalian mau nggak kalau vitamin C itu warna putih terus ada bintik-bintik kuning? Enggak. Nggak mau Pak. Kayaknya dibuat kuning, ada bintik-bintik kuning nggak kelihatan. Ya, gitu ya. Jadi warna aslinya putih, tapi kalau sudah teroksidasi dia menjadi kuning. Ini artinya apa? Vitamin C mudah teroksidasi. Lantas mengapa dia sebagai reducing agent? Ya karena dia duluan yang teroksidasi. Deadly, dengan segera. Vitamin C ini duluan dia teroksidasi, mengorbankan dirinya gitu ya, memprotek fungsinya kan, melindungi dirinya dia, melindungi molekul obatnya. Ya, jadi molekul obatnya terlindungi karena dia duluan yang teroksidasi dan dia juga dapat memburu gitu ya. Ya oksigennya tadi udah habis gara-gara buat ngoksidasi dia gitu. Jadi obatnya belum sampai teroksidasi sudah habis duluan gitu ya. Karena adanya si vitamin C atau reducing agent ini. Dia menurunkan jumlah oksigen bebas tadi di botol misalkan ya, pokoknya di udara. Jadi dia duluan. Fungsinya itu dia melindungi. Tetapi ketika dia teroksidasi dia tidak menjadi radikal juga. Beda dengan yang ini, kalau yang ini dia stabil tetapi tidak rusak, kalau yang ini teroksidasi dia. Kalau dia reducing agent. Ya. Kemudian helating agent ya, ion logam seperti CO, Cu dan seterusnya ini memperpendek periode induksi jadi lebih cepat ya dengan adanya panas, cahaya langsung terinduksi dengan adanya ion logam dan meningkatkan kecepatan oksidasi. Tadi ya logam mempengaruhi kecepatan atau mengkatalis reaksi oksidasi. Logam itu dapat berkontak dengan obat saat proses manufaktur seperti saya bilang di awal. Jadi dari mana logam ini datang? Ya dari proses manufaktur itu salah satunya ya, selain dari larutan juga kalau kita tidak menggunakan larut bebas logam, karena air itu ya ada logamnya ya. Air itu kan diambil dengan pipa ya, pipanya ada yang besi, kemudian dialiri oleh apa namanya keran dan seterusnya, itu kan ada logam-logam semua, ada residunya pasti walaupun sedikit sekali ya. Kemudian helating agent sebenarnya tidak memiliki aktivitas antioksidan, dia sebenarnya tidak bisa menghentikan proses oksidasi ya kalau secara langsung, misalnya molekulnya radikal, helating agent ya nggak bisa ngapa-ngapain dengan molekul yang sudah radikal, tetapi meningkatkan aktivitas dari antioksidan fenolik karena dapat bereaksi dengan ion logam, karena dia fungsinya hanya untuk mengikat ion logam. Kenapa kalau diikat dia tambah bagus aktivitasnya? Karena ion logam tadi fungsinya mengkatalis, sehingga si antioksidan fenolik ini lebih bagus kerjanya, lebih ringan kerjanya ya, karena faktor lain yang mempengaruhi oksidasi itu dielat ya, atau diikat dengan si helating agent, dibentuk kompleks sehingga dia nggak bisa mengganggu molekul yang lain lagi. Dia tidak menyebabkan induksi lagi, tadi kan logamnya menginduksi, mempercepat dan lain-lain.
Ini ada beberapa tabel potensial redox dari obat ya. Promethazine, promazine, dan seterusnya ini memiliki plus 0,865. Tadi ya, kita cari yang lebih rendah. Kalau kita lihat antioksidan itu rata-rata rendah sih memang. Minus 0,2, ya, minus 0,6, dan seterusnya. Nah ini fenol, memang fenol ini kan antioksidan ya, gugus fenol itu. Jadi obat-obat dengan gugus fenol ini ya siap-siap teroksidasi. Ya, sehingga dicari kombinasi biasanya. Sinergisme antioksidan, efek campuran antar antioksidan atau dengan komponen lain sehingga menghasilkan efek antioksidan yang lebih baik daripada pada masing-masingnya, daripada tunggal ya. Daripada tunggal mereka kalau dikombinasi ternyata meningkat efeknya. Nah, sebagai contoh 2 atau lebih antioksidan fenolik itu dapat memiliki efek sinergis karena memiliki perbedaan halangan sterik. Ya, halangan steriknya berbeda walaupun dia sama-sama fenol, tapi jenis fenolnya berbeda. Misalnya satunya BHA, yang satunya BHT. Itu bisa memiliki efek sinergisme. Fenolik antioksidan juga biasanya digunakan dengan chelating agent karena chelating agent dapat menurunkan kecepatan oksidasi melalui inhibisi katalis metal oksidasi ya, sehingga menghasilkan radikal bebas yang lebih sedikit. Sebagai contoh di pasaran ini ada vitamin A, larutan vitamin A yang mengandung dosis 50.000 IU ya dari retinil palmitat pada volume total itu 1 mili ya. Air mengandung 12% Twin 80 sebagai solubilizer, 0,5% klorobutanol sebagai antibakteria dan antifungal agent, 0,1% asam sitrat sebagai chelating agent, dan 0,03% BHA dan BHT ya sebagai fenolik antioksidan. Zat aktifnya 1, pembawanya banyak bener ya. Ya, vitamin A pembawanya ada dengan twin segala macamnya, ini eksipien-eksipien yang digunakan. pH diatur pada 6,8 dengan NaOH. Nah, pada formula ini BHA, BHT, dan asam sitrat memiliki efektivitas antioksidan yang sinergis. Oke, ada yang ditanyakan untuk antioksidan? Ada? Jadi jangan khawatir, yang kalian konsumsi itu bukan berarti sudah teroksidasi, dia cuma dibuat ini saja, warnanya warna kuning. Ya agar lebih menarik ya, karena vitamin C juga kan lebih identik dengan jeruk, gitu ya, jeruk kan warnanya kuning, ya kebetulan teroksidasi jadi kuning juga gitu kan ya, jadi sembari lah ya, bagus memang. Jarang ya vitamin C warnanya hijau gitu kan ya, jarang. Ada yang mau bertanya? Mau bertanya sedikit Pak? Ya silakan. Siapa dulu? Saya Hanif Firawan, 92603. Mau nanya Pak, kan saya kalau biasanya beli vitamin C yang di pasaran, yang di apotek itu kan itu dia kandungannya 500 mg. Nah biasanya kan saya bagi 2 tuh Pak. Nah yang satunya saya simpan, itu udah kena kayak suhu ruang kayak gitu, berarti udah teroksidasi kayak gitu nggak apa-apa Pak? Oke, kamu lihat warnanya berubah nggak dari pertama kamu beli, dari pertama kamu potek? Kalau emang warnanya kuning kayak apa? Ya bagus ya, memang ya dibuat kuning ya, jadi nggak ketahuan ya. Ya jadi pasti teroksidasi ya, walaupun sedikit. Ya pasti teroksidasi. Bagaimana Pak, bahaya nggak? Enggak, untungnya enggak kalau vitamin C itu teroksidasi. Cuman menurun saja kadar vitamin C-nya, jadi ya setelah diteroksidasi itu. Nggak masalah itu. Nah, kenapa kamu potek? Kenapa nggak minum sekalian? Karena kan yang saya baca dari literatur gitu kan, kayak dosis maksimalnya itu kan 200 sampai 300 mg. Jadi kalau itu 500 berarti kayak 200 mg gitu terbuang sama ginjal gitu nggak sih? Terbuang. Kenapa terbuang? Iya, betul ya. Jadi sebenarnya kalian itu, kalau saya sarankan gitu ya, sama yang lainnya juga kalau saya sarankan itu, multivitamin itu kalau kalian memang nggak cukup vitamin hariannya gitu. Untuk memperoleh 200 itu ya, 200 mg itu, satu jeruk itu aja udah 200. Sekitar 200 itu, 200 mg. Satu jeruk. Jadi kalau kalian pengen pagi 1, sore 1 udah cukup gitu ya. Jadi iklan-iklan itu memang agak bombastis ya. Agak bombastis, dosisnya ditinggikan gitu. Memang saya garis bawah, vitamin C dosis tinggi terbukti meningkatkan sistem imun itu memang.
ya bisa menurunkan, bahkan ada penelitian itu menurunkan menurunkan resiko pada COVID gitu ya di rumah sakit. Iya, tapi vitamin C-nya itu kalau di rumah sakit di drip, bukan di oral ya, bukan diminum secara oral, tapi di drip. Memang ada itu efektivitas vitamin C dosis tinggi itu. Tapi sekali lagi dia nggak sekaligus 1000 gitu ya pasti terbuang ke ginjal. Dibuang. Kenapa? Karena kalau vitamin C itu namanya farmakokinetik non-linear ya. Jadi ada ketidaklinearan antara dosis dengan kadar obat dalam darah. Jadi dengan efek sebenarnya semua obat itu non-linear kalau dosisnya terlalu tinggi. Ya, tetapi pada vitamin C dosisnya tidak begitu tinggi pun ya, itu ternyata udah nggak linear karena ada keterbatasan dari transporter untuk memasukkan si vitamin C itu ke dalam jaringan. Jadi karena nggak masuk di jaringan, ya muter-muter di darah, habis itu dibuang karena dia vitamin C itu kan vitamin yang larut air ya, jadi mudah terbuang oleh ginjal. Jadi ya benar ya kalau mau minum ya dibagi ya, dibagi karena ada kejenuhan transporter. Itu ya, jadi kalau tadi dikatakan boleh nggak Pak? Ya nggak apa-apa, yang penting ditutup. Kamu tutup dalam wadah yang tertutup dari cahaya, ya, yang menimbulkan oksidasi tadi. Kemudian lindungi dari oksigen luar, jangan dibuka kemudian terpapar oleh udara, itu akan semakin meningkatkan terjadinya oksidasi. Ya, berbahaya nggak hasil oksidasinya? Ya alhamdulillahnya nggak berbahaya vitamin C itu hasil oksidasinya ya. Kalau berbahaya, aduh, ngeri juga ya. Saya juga kalau makan buah itu kadang kan nggak habis, taruh dulu, tiba-tiba warnanya udah berubah, kan teroksidasi dia. Ya kalau itu udah beracun ya bahaya kan berarti. Untungnya vitamin C nggak sebahaya itu ya. Ada lagi tadi siapa yang mau bertanya? Sudah terjawab, Oh, Pak. sudah terjawab. Kok bisa sehati gitu kalian pertanyaannya? Atau sepotekan itu bagi dua kalian berdua? Jangan-jangan ya. Oke, tapi bagus lah ya. Di ITERA berarti udah tahu gitu. Vitamin C itu jangan dosis tinggi sekali minum. Karena terbuang sia-sia. Ada lagi? Kalau tidak ada saya lanjutkan ke isomerisasi ya. Ini yang agak rumit sedikit ya, sedikit saja. Kalau yang tadi kan mudah-mudah. Isomerisasi ini kan di kimia sudah dipelajari ya. Merupakan perubahan obat menjadi bentuk isomer optik atau geometrik. Kebanyakan reseptor obat dan enzim itu stereoselektif dan stereospesifik. Artinya apa? Kalau dia bentuk isomernya meskipun rumus molekulnya sama, obat itu pada enzim maupun pada reseptor itu sudah tidak spesifik lagi, artinya tidak bisa memiliki kerja yang sama lagi, sehingga memiliki sifat biologis yang berbeda meliputi farmakologi dan toksikologinya. Ya sebagai contoh, larutan adrenalin pada pH rendah akan terbentuk satu adrenalin yang kurang aktif. Ya, kemudian larutan tetrasiklin pada pH asam akan terbentuk epitetrasiklin yang kurang aktif. Padahal sama-sama tetrasiklin, rumus molekulnya masih sama. L-ascorbic acid yang memiliki efek antiskorbutik atau untuk orang yang mengalami defisiensi vitamin C ini memiliki efek ya L-ascorbic acid, sementara bentuk D-ascorbic acidnya tidak memiliki efek antiskorbutik. Gitu. Jadi hanya bentuk isomernya saja ternyata efeknya pun bisa berkurang. Nah, stereoisomers, efedrin contohnya memiliki 2 chiral center, 1 dan 2, sehingga memiliki 4 stereoisomers. Apa saja? L-efedrin dan D-efedrin enantiomers. Ini enantiomers. Kemudian begitu juga D dan ini ya, ini enantiomers. L dan D, yang ini ternyata diastereomers. Diastereomers itu terjadi jika 2 atau lebih dari chiral center dan memiliki perbedaan konfigurasi pada 1 atau lebih. Tetapi tidak semua. Ini kalau kita lihat. Ini sama dengan ini, tetapi yang ininya CH3-nya di sini, yang ini CH3-nya di sini. Jadi ada 1 saja yang berbeda. Itu kalau diastereomers. Ya kalau epimers beda lagi nanti ya. Racemate itu merupakan campuran yang equal atau yang sama antara enantiomers. Jadi enantiomersnya sama. Kemudian epimers ini tadi ya, merupakan diasteromers yang berbeda pada 1 saja. Kalau diasteromers tadi kan bisa 1 atau lebih. 2 or more, iya benar ya, 2 or more chiral center. Ini, 1 or more. Jadi 1 atau lebih. Tetapi kalau cuma 1 saja, itu namanya epimers. Ya, kalau kita lihat di sini bedanya nih, ini
Yang satu di atas, yang satu di bawah. Kalau titik-titik kan di bawah ya, garisnya putus-putus seperti ini, itu berarti di bawah. Kalau garisnya tebal, maka dia berada di atas. Ini kan bentuk diastromers ya. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Padahal sama bentuknya nih. Sama persis molekulnya. Hanya pada satu titik ini bentuk epimers. Begini saja sudah nggak aktif gitu. Bayangkan ya obat itu ya. Begini saja gitu. Ini udah nggak aktif lagi. Cuman molekulnya satu di atas, yang satu di bawah itu tukeran gitu ya. Kemudian cis atau trans isomers. Ini merupakan isomer geometrik ya. Nah ini baru berbeda kan ya. Yang ini cis sebelahan, kalau trans seberangan gitu. Cis atau Z isomers, trans atau E isomers. Ini biasanya karena adanya ikatan rangkap. Kalau cis atau trans. Kemudian struktural isomers memiliki rumus molekul yang sama namun susunan atom berbeda. Contohnya propanol. Ini propanol. Kalau isopropanol, sini kan OH-nya. Meskipun mereka ini memiliki rumus molekul yang sama, ya, tetapi berbeda jauh sifat fisikokimianya, titik didih dan densitasnya. Jadi ini isomers ini cukup bermasalah ya. Kalau kita tidak perhatikan ternyata bentuk isomersnya saja itu bisa menyebabkan efektivitasnya menurun. Epinefrin memiliki satu chiral center contohnya ya, pada larutan air mengalami asam spesifik ya, katalis asam spesifik reseminasi. Ya, kita lihat ini OH-nya di atas jadi OH-nya di bawah. Ini kalau kita potong ya. Jadi begitu. Dia mengalami reseminasi. Namun degradasi utama dari epinefrin tadi pada kondisi aerobik adalah oksidasi. Meskipun dia mengalami reseminasi, tetapi dia utamanya kalau kita ukur kadarnya, kita kan cuma tahu kadarnya turun, nggak tahu turunnya kenapa. Ternyata utamanya oksidasi meskipun ada pengaruh dari reseminasi juga. Membentuk adrenokrom atau larutan menjadi warna pink dan produk oksidasi lainnya. Kecepatan oksidasi meningkat seiring meningkatnya pH. Jadi kalau pH-nya kita naikkan, oksidasi meningkat tetapi reseminasinya menurun. Ya, tetapi kalau kita turunkan, reseminasinya naik, oksidasinya turun. Nah, tetapi karena oksidasi ini merupakan main-nya ya, utamanya yang menyebabkan dia terdegradasi, maka kita setting pH-nya 3 sampai 3,8. Ya, ini pH paling optimalnya. Ya, di mana total dari laju degradasi atau Kops-nya itu minimum. Usaha stabilisasi membuat pada pH stabilitasnya ya kalau isomerisasi ini. Karena ternyata pH ini sangat mempengaruhi terjadinya isomerisasi. Kemudian selanjutnya reaksi fotolisis. Ada yang ditanya untuk isomerisasi? Isomer. Lanjut dulu ya. Waktunya ternyata sudah mepet. Umumnya disebabkan oleh sinar yang mempunyai energi tinggi seperti ultraviolet dan sinar tampak. UV vis. UV itu 200 sampai 400. Vis itu 400 sampai 800. UV ini dibagi menjadi UVA, UVB, UVC. UVA itu 320 sampai 400, UVB itu 280 sampai 320 dan UVC itu 200 sampai 280. Semakin turun panjang gelombang, maka semakin meningkat energinya atau meningkatnya energinya lebih tinggi ya. Energinya lebih tinggi. Nah, ini kan fungsinya dari itu tabir surya ya, untuk melindungi itu. Nah, reaksi oksidasi juga diperantai oleh pembentukan radikal bebas. Jadi adanya foto ya akan menyebabkan oksidasi ya, cahaya ini ya, dan seterusnya. Hidrolisis. Jadi contohnya adalah piroksikam. Piroksikam ini terhidrolisis melalui dua mekanisme, melalui fotooksidasi dan hidrolisis. Kemudian degradasi dari piroksikam relatif tergantung dan konsentrasi relatifnya, konsentrasi relatif dari produk yang terbentuk itu tergantung dari kondisi termasuk pH. Ya, contoh fotokemikal degradasi lain termasuk dehalogenasi. Tadi kan contohnya oksidasi ya, cahaya menyebabkan oksidasi. Nah, tetapi cahaya itu bisa menyebabkan juga dehalogenasi. Contohnya pada norfloxacin, ciprofloxacin dan seterusnya. Dekarboksilasi, hilangnya gugus karboksil.
kemudian rearrangement, contohnya pada diazepam, metronidazole, dan diestril-bestrol ya. Usaha stabilisasi karena dia adanya cahaya yang mempengaruhi, maka menggunakan proses pembuatan yang tepat, khususnya hindari dari cahaya. Ya, sebisa mungkin. Kemudian menggunakan wadah penyimpanan berwarna coklat atau opak yang tidak tembus cahaya, menambahkan zat yang dapat menyerap sinar UV, yang mengabsorpsi sinar UV seperti fenilsalisilat, 2,4-dihidroksibenzofenon, dan 2,5-dinitrobenzoic acid. Ya, ini zat tambahan yang dapat digunakan untuk mengabsorpsi sinar UV, sehingga sinar UV tadi tidak menyebabkan degradasi pada obat kita, baik itu oksidasi, dehalogenasi, dekarboksilasi, dan seterusnya. Kemudian dekarboksilasi, tadi kan contohnya ketika adanya cahaya bisa menyebabkan dekarboksilasi, tetapi tidak selalu dekarboksilasi disebabkan oleh adanya cahaya. Contohnya adalah para aminosalisilik acid, yaitu obat anti-TB, ini ternyata dengan adanya asam, meningkatkan dekarboksilasi yang lebih cepat. Degradasi maksimal diamati pada pH 2,7, sehingga para aminosalisilik acid ini dibuat pada pH 9-10. Ya, ini ya KOPS-nya. Kemudian reaksi polimerisasi, ya sesuai namanya polimerisasi, yaitu terbentuknya molekul baru yang lebih kompleks atau terbentuknya polimer dari monomer. Monomernya siapa? Monomernya adalah zat aktif kita. Ya, polimerisasi adalah proses di mana dua atau lebih molekul bergabung menjadi satu, membentuk kompleks molekul. Satu yang lebih kompleks tapi ya. Contohnya adalah larutan ampicillin. Natrium ampicillin dalam konsentrasi yang tinggi membentuk polimer. Ini kita lihat ini ampicillin 1 gitu ya, ini yang kedua, molekul keduanya, kemudian dia mengalami proses polimerisasi menjadi satu. Yang lebih kompleks, dia lebih besar. Sehingga kalau kita mau buat natrium ampicillin, kita buat dosisnya lebih, konsentrasinya lebih rendah. Ya, sehingga nanti kalau mau diberikan dalam injeksi, volumenya saja yang lebih besarkan. Ya. Kemudian senyawa formaldehid. Nah, ini yang formalin yang ada di pasaran itu pasti mengandung metanol. Kenapa? Karena formaldehid dalam larutan akan membentuk paraformaldehid. Ya, metanidiol ketika dilarutkan, si formalin ini akan bergabung dengan metanidiol yang lainnya. Ya. Karena metanidiol ini sangat reaktif dan bereaksi dengan dirinya sendiri untuk membentuk polimer. Ini contohnya. Nah, setelah dia terbentuk polimer, dia akan mengendap. Nah, tetapi reaksi ini dapat dicegah dengan penambahan metanol. Jadi kalau kalian lihat di pasaran, formalin pasti mengandung metanol, nggak mungkin nggak mengandung metanol. Karena kalau nggak, dia bakal terjadi polimerisasi. Ya, jadi selain bahaya karena formalin itu sendiri, tapi karena metanol ya, metanolnya juga berbahaya. Ini lebih toksik metanolnya daripada etanol. Oke, ada yang ditanyakan? Minggu depan kita kuliah dengan Pak Saleh ya, nanti dicarikan waktunya, digabung 3 kelas. Jadi tolong dipersiapkan tentang mikromiretik, materi Pak Saleh, boleh dibaca-baca dulu kalau kalian mau cari-cari di Google. Pak Saleh ini dosen ITB ya, jadi dia setiap mata kuliah teknologi itu ngajar 1 pertemuan. Farmasetik juga nanti di akhir, kalau tidak salah Pak Saleh juga akan mengajar. Itu ya untuk farmasi fisik. Setelah itu kita nggak ada minggu UTS, jadi UTS itu akan diselipkan ketika kuliah. Jadi ketika kita lagi kuliah, misalnya pertemuan ke-8 kuliah, nanti jam berapanya UTS atau hari apa, terserah ya, nanti sesuai kesepakatan kapan kalian bisanya. Entah itu di minggu ke-8, 9, dan seterusnya. Oke, ada yang ditanyakan? Izin Iya, menyampaikan pendapat, Pak. Jadi selama ini kalau gabung kelas itu meet-nya nggak cukup, Pak. Kira-kira bisa pakai Zoom nggak, Iya, Pak? nanti itu kami pikirkan ya, karena Pak Saleh ini kan sibuk ya. Kita mencari jadwal beliau untuk mengajar di ITERA itu sulit, jadi nanti kita carikan solusinya terkait Meet itu ya. Karena kan kemarin saya juga baru tahu itu Google Meet itu ya, nggak bisa lebih dari 100, sementara kalian jumlahnya 100 berapa ya, 150-an. Ya, nanti kita carikan solusinya, tenang saja. Oke, terkait perkuliahan, ada yang ditanya? Pak izin bertanya Yes. Pak, untuk yang sistem UTS itu, jadi kita ngatur jadwalnya itu UTS-nya per kelas atau tetap satu angkatan bareng-bareng?